Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiska Anggraini dengan NIM 21042094. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan dengan judul Konsep Dasar Manajemen Risiko dan Kebencanaan dan Manajemen Kebencanaan dalam Perspektif Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait konsep dasar manajemen risiko dan kebencanaan. Pertama, definisi bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tahapan bencana. Bencana atau disaster dibagi beberapa tahap, yaitu tahap pra-disaster, tahap serangan atau saat terjadi bencana, kemudian tahap emergensi, dan tahap rekonstruksi. Dari keempat tahap ini, tahap pra-disaster memegang peran yang sangat strategis. Apa itu tahap pra-disaster? Tahap ini dikenal juga sebagai tahap pra-bencana. Durasi waktunya mulai saat sebelum terjadi bencana sampai tahap serangan atau impact. Tahap ini dipandang oleh para ahli sebagai tahap yang sangat strategis. Karena pada tahap pra-bencana ini, masyarakat perlu dilatih tanggap terhadap bencana yang akan dijumpainya kelak. Yang kedua, tahap serangan atau terjadinya bencana. Pada tahap serangan atau terjadinya bencana ini merupakan fase terjadinya klimaks bencana. Inilah saat-saat di mana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan hidup. Waktunya bisa terjadi beberapa detik sampai beberapa minggu atau beberapa bulan. Tahap serangan dimulai saat bencana menyerang sampai berhenti. Yang ketiga, tahap emergensi. Tahap emergensi dimulai sejak berakhirnya serangan bencana yang pertama. Kemudian tahap emergensi bisa terjadi beberapa minggu sampai beberapa bulan. Pada tahap emergensi, hari-hari minggu pertama yang menolong korban bencana adalah masyarakat awam atau masyarakat khusus, yaitu masyarakat dari lokasi dan sekitar tempat bencana. Yang keempat, tahap rekonstruksi. Pada tahap ini mulai dibangun tempat tinggal, sarana umum seperti sekolah, sarana ibadah, jalan, pasar, atau tempat pertemuan warga. Pada tahap rekonstruksi ini yang dibangun tidak saja kebutuhan fisik, tetapi yang lebih utama yang perlu kita bangun kembali adalah budaya. Kita perlu melakukan rekonstruksi budaya, melakukan reorientasi nilai-nilai dan norma-norma hidup yang lebih baik dan yang lebih beradab. Pembahasan selanjutnya terkait definisi manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Penanggulangan bencana atau yang sering didengar dengan manajemen bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kemudian pembahasan selanjutnya tahapan manajemen bencana, yaitu ada 3 tahap pra-bencana, tahap saat terjadi bencana, dan tahap pasca bencana. Tahap yang pertama tahap pra-bencana. Dalam fase pra-bencana ini mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Kemudian pada tahap saat terjadi bencana, itu mencakup tanggap darurat dan bantuan darurat.
Kemudian yang ketiga, tahap pasca bencana yaitu mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Prinsip-prinsip penanggulangan bencana. Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yaitu ada 9. Yang pertama cepat dan tepat, yang kedua prioritas, yang ketiga koordinasi, yang keempat berdaya guna dan berhasil guna, yang kelima transparansi dan akuntabilitas, yang keenam kemitraan, yang ketujuh pemberdayaan, yang kedelapan non diskriminatif, yang kesembilan non proletasi. Nah, bagaimana manajemen kebencanaan dalam perspektif administrasi? Manajemen bencana dari perspektif administrasi publik menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah suatu sistem yang diperlukan untuk menangani keadaan krisis atau bencana yang mungkin terjadi dalam organisasi publik. Perspektif administrasi publik dalam manajemen bencana mencakup tiga perspektif, yaitu perspektif manajemen, politik, dan hukum. Perspektif manajemen dalam manajemen bencana mencakup perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan manajemen bencana. Perspektif politik mencakup peran pemerintah, kemajuan teknologi, dan peran masyarakat dalam manajemen bencana. Perspektif hukum mencakup peraturan-peraturan yang berlaku dalam manajemen bencana seperti undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan lainnya. Baiklah, hanya sekian presentasi mengenai tugas mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.